Betul. Udah di record belum? Oke. Sudah sepertinya, Pak. Ya. Jadi ntar 15 menit saya presensi ya. Nanti dilanjutkan lagi sama tanya jawab. Jangan lupa semua pertanyaan di resume ntar dikirim ke grup. Baik, siap, Bapak. Ya, makasih ya. Di share screen aja langsung lanjut ya. Baik, Pak. Slide show Bu Novia. Yang pojok kanan bawah Bu Kelihatan Novia. belum? Ini enggak, ini ketutup ini saya. Bentar-bentar. Kok dia di blur? Kok nggak mau ya? Oke, Oke. udah kelihatan? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, oke. Wait ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya, teman-teman? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar tambah semangat. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Wabarakatuh. Oke, Sehat, terima ya. kasih responnya. Masih semangat kan? Semangat Bu Fiska. Pantun, Bu Fisca, pantun. Oke, langsung pantun. Udah disiapin Bu Fiska. Iya, sip. Bentar dong. Cakepnya jangan lupa, oke? Ya udah bawaan, kalau cakep mas saya udah bawaan. Oke Please nih. lah. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Cakep. Jangan lupa beli pisang. Cakep. Cakep. Ini mata kuliah yang kita tunggu Cakep. Ah, Cakep. bersama Pak Rino tersayang. Yo, dadah. Yo. Aplaus dong. Applause nih. Mantap. Oke deh. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Langsung aja presentasinya ya, Le. Lanjut. Teman-teman. Tidak berpanjang kata. Alhamdulillah pada hari ini di mata kuliah kita yang terakhir, pamungkas kita, tetapi semangatnya tetap semangat 45 ya. Memperingati Hari Pancasila nih, semangatnya harus tambah-tambah dong. Oke, di mata kuliah Pendidikan Lintas Budaya bersama dosen kita tercinta, Bapak Dr. Rinovian Rais, MMMPD, izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang sangat alot. Boleh lanjut slide berikutnya, Bu Novia? Ya, dimana tema dari presentasi kali ini adalah tentang metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji pendidikan lintas budaya. Izinkan juga kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, anggota kelompok 7 yang cakep-cakep seperti pantun yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, ini adalah klub NPM muda-muda nih Bapak Ibu. Ya, NPM awal-awal nih. Saya Fiska Frianti, kemudian ada Bu Reni Fitriana dan Bu Novia Kustiani. Oke. Lanjut Bu Novia. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, teman-teman akan dipandu sama Bu Reni nih untuk menyanyikan lagu ciptaan kami dadakan. Nggak kalah dari Pak Aat yang bisa nyanyi. Nanti Pak Aat juga boleh nyanyi ya. Ini judulnya Keragam Indonesia versi Pelangi-Pelangi. Coba Bu Reni bisa melambaikan tangan Bu Reni. Siap Bu Fiska. Ayo kita nyanyi bersama teman-teman. Terima kasih banyak waktunya atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak Rino, saya mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi ya sebagai awalan dari presentasi kami. Ini lagu yang kami buat
yang memang betul tahunya lagunya seperti tahu bulat karena dadakan bikinannya gitu. Nah, tapi tidak apa kalah menarik. Mudah-mudahan bisa menghibur dan memberikan semangat pada kita. Nah, lagunya ini versi pelangi-pelangi ya Bapak Ibu. Oke. Kita ubah liriknya jadi seperti ini, jadi Ragam Indonesia. Awalnya masih ingat kan Bapak Ibu? Keanekaragaman. Nyanyi bareng-bareng ya Bu Reni ya. Ya, Siap, siap. Oke. pelangi gitu ya Pak, Bu. Ya, siap 1, Bu. 2, 3. Aneka Keanekaragaman Keanekaragaman ada ada di di Indonesia, agama, suku, bahasa, dan dan juga juga budaya. budaya. Perbedaan itu Rahmat dari yang yang perkasa bersatu dalam dalam Eka Tunggal Ika. Terima kasih Oke. semuanya atas Cakep. partisipasinya. Terima kasih Bu Baik, Reni. ini adalah awalan Ragam Indonesia ini sebagai pengantar dari presentasi kami tentang pendidikan lintas budaya. Ada hak ciptanya nggak, Bu? Oh, belum dipatenkan, Pak. Ini Oh, belum. Syukurlah. Nanti saya mau nyanyi, takut Ibu nuntut saya. Gitu. Jangan nanti ini lagi ntar ada ini. Bu Nah ya, Nafia. lanjut ya. Baik. Saya akan lanjutkan untuk yang pertama yaitu bahwa kita tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Artinya di sini terdiri dari beragam baik agamanya, kemudian suku, bahasa, budaya, serta profesinya pun berbeda-beda. Nah, adanya interaksi yang terjadi setiap harinya ini memunculkan adanya persamaan maupun perbedaan. Sehingga persamaan dan perbedaan ini bisa saja menimbulkan atau memicu yang namanya ketegangan ya atau konflik. Nah, biasanya persamaan perbedaan ini terjadi pada hal-hal yang setiap hari itu kita berinteraksi seperti kebiasaan, tradisi, maupun budaya. Ini dilatar belakangi dari adanya sifat manusia yang beragam, yang berbeda-beda. Kemudian kita jumpai juga latar belakang keluarga yang berbeda dan juga budaya. Sehingga hal ini perlu dikaji dalam PLB atau pendidikan lintas budaya. Selanjutnya, ya, baik sesuai dengan judul yang kami angkat, yaitu mengenai metode penelitian yang perlu dikaji dalam pendidikan lintas budaya. Kami merangkum menjadi satu metode. Metode itu pengertiannya adalah cara kerja atau cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan sesuatu. Kami ambil dari Kamus Ilmiah Populer yang dikarang oleh Al-Bari. Kemudian untuk pengertian dari penelitian, yaitu berupa cara untuk menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dengan prosedur yang sistematis dan ilmiah. Sehingga kalau dari dua kata tersebut kita gabungkan menjadi metode penelitian, pengertiannya adalah cara kerja yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengolah data untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Selanjutnya, Bu. Baik, dalam makalah yang kami angkat, yang kami presentasikan ini, kami merujuk pada sebuah jurnal, yaitu yang ditulis oleh Parlindungan Pardede. Beliau menuliskan di jurnal tersebut mengenai KLB atau Kajian Lintas Budaya. Nah, kalau sudah kita telusuri KLB ini ternyata ada perbedaan dengan PLB yang kita bahas. KLB ini sekupnya lebih luas, artinya membahas penelitian masalah sosial yang lebih luas cakupannya. Sedangkan PLB ini lebih kepada sekup di dunia pendidikan, seperti itu. Nah, di KLB itu ada 6 metode penelitian menurut Parlindungan Pardede, yaitu yang pertama ada etnografi, kemudian folklore, etnometodologi, etnosains, interaksionisme simbolik, dan grounded teori. Sedangkan pada PLB atau pendidikan lintas budaya yang kita pelajari saat ini, yaitu ada 3 metode yang kami sorot, yaitu berupa metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan mixed method atau metode campuran. Selanjutnya, Bu. Baik, untuk pengertian pendidikan lintas budaya
akan dipaparkan oleh Bu Novia. Silahkan Bu Novia. Ya, selanjutnya pengertian pendidikan lintas budaya. Pendidikan lintas budaya adalah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, penghargaan, dan kemampuan berinteraksi secara efektif dengan individu dari latar belakang budaya yang beragam. Jadi, pendidikan lintas budaya ini fokusnya di bagian dunia pendidikannya, namun beragam juga dalam konteks di pendidikan. Selanjutnya, pendidikan lintas budaya, ada pengertian selanjutnya. Pendidikan lintas budaya juga adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan, memahami penghargaan, dan kompetensi dalam berinteraksi dengan individu dan latar belakang budaya yang berbeda. Jadi pendidikan ini tidak hanya fokus pada pengenalan budaya asing, tetapi juga pada refleksi terhadap budaya sendiri yang menguatkan kesadaran dan inovasi terhadap keberagaman budaya. Nah, dari tujuan pendidikan lintas budaya, yang pertama ada mengurangi stereotip dan diskriminasi dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya. Pendidikan lintas budaya membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi. Jadi tujuan yang pertama itu kita jangan sampai mendiskriminasi budaya-budaya yang di luar ataupun di dalam. Yang kedua, membangun toleransi dan kerjasama. Pendidikan ini mendorong sikap toleransi dan kemampuan untuk bekerja sama dalam lingkungan yang beragam secara budaya. Kalau untuk yang kedua ini lebih menekankan pada untuk kerjasama. Jadi walaupun budayanya berbeda dengan lingkungan yang sama ataupun berbeda, tetap harus bisa kolaborasi supaya tidak adanya diskriminasi seperti yang di poin pertama. Yang ketiga, mempersiapkan warga global. Pendidikan lintas budaya mempersiapkan individu untuk menjadi warga dunia yang kompeten, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang beragam dan siap menghadapi tantangan global. Mengapa perlu diteliti? Yang pertama, menjawab tantangan globalisasi. Yang kedua, menilai efektivitas program pendidikan lintas budaya. Yang ketiga, dasar pengembangan kebijakan pendidikan multikultural. Pendekatan kualitatif, itu yang pertama, eksplorasi pengalaman antar budaya. Yang kedua, pendekatan kualitatif, survei, kuesioner, pengukuran sikap, pendekatan campuran, atau menggunakan mixed method, atau kombinasi data statistik dan naratif. Selanjutnya dibacakan oleh Bu Fiska. Terima kasih Bu Novia. Ya, benar, oke. Sip. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Reni tentang metode penelitian yang bisa dilakukan selain pendidikan lintas budaya, juga pendidikan lintas budaya. Bu Novia juga sudah menyampaikan tentang apa sih pengertian dari lintas budaya, kemudian tujuannya apa, dan metode apa yang bisa dilakukan untuk meneliti atau mengkaji tentang pendidikan lintas budaya. Yang pertama adalah metode kualitatif, di mana metode kualitatif merupakan eksplorasi pengalaman antar budaya. Contoh yang bisa kita lakukan di sekolah misalnya, studi kasus tentang sekolah multikultural. Ya, kemudian seperti kita tahu di sekolah budayanya itu ada banyak ya. Murid-murid kita itu terdiri dari berbagai macam budaya. Apalagi seperti saya di Bekasi itu ada yang dari Jawa, Batak, Sunda, Betawi, dan sebagainya. Itu bisa menjadi studi kasus dalam penelitian ini pendidikan lintas budaya. Yang bisa dilakukan adalah dengan wawancara, yaitu antara guru, siswa maupun orang tua. Kemudian
dengan melakukan observasi ruang kelas. Adapun kelebihan dari metode kualitatif yaitu memahami makna budaya dalam pendidikan, kemudian menggali persepsi dan pengalaman individu. Selanjutnya adalah metode yang kedua yaitu metode kuantitatif. Bu Novia, minta tolong lanjut slide berikutnya. Ya, metode kuantitatif contohnya adalah adanya survei kompetensi lintas budaya, yaitu uji pra atau pasca program intervensi dengan sikap terhadap keragaman. Kelebihannya bisa memahami makna budaya dalam pendidikan, kemudian menggali persepsi dan pengalaman individu ya, hampir sama dengan metode kualitatif tadi. Kemudian metode yang ketiga adalah metode campuran nih antara metode kualitatif dan metode kuantitatif ya, dimana kombinasi ya. Contohnya yaitu selain survei juga melakukan wawancara secara mendalam dan kelebihannya adalah memberikan pemahaman yang lebih utuh serta adanya validasi silang antara data angka dan narasi yang dapatkan. Selain itu ada juga satu metode lagi, namanya metode etnografi. Bu Novia, lanjut. Nah, dalam metode etnografi, kelebihannya adalah adanya pemahaman kontekstual yang mendalam, kemudian mengungkap aspek-aspek apa sih yang tersembunyi di dalamnya, adanya sensitivitas budaya, kemudian ini adanya keterlibatan dari partisipan atau murid-murid kita. Kemudian kekurangannya apa dari metode etnografi ini? Memakan waktu yang lama dan sumber dayanya juga banyak ya. Dan tingkat subjektivitasnya itu sangat tinggi dalam metode ini. Kemudian adanya kesulitan dalam generalisasi dan kekurangan selanjutnya adalah etika dan apa itu Bu? Maaf Bu, ketutup sama Pak Dedik. Baik. Etika yang kompleks itu kekurangan dari metode etnografi. Kemudian tantangannya, Bu Novia, ya, dalam melakukan penelitian lintas budaya ada beberapa tantangan yang dihadapi, diantaranya adalah perbedaan makna antar budaya, kemudian bahasa dan interpretasi nilai, etika dan sensitivitas budaya, serta representasi yang inklusif. Dari semua metode yang kami jabarkan tadi, dapat kami ambil kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada satu metode yang terbaik, ya, karena ini bisa disesuaikan dengan konteks dan tujuan kita dalam penelitian, di mana penelitian harus reflektif dan sensitif dalam budaya. Dan metode campuran ini sering memberi hasil yang paling komprehensif dari beberapa metode yang tadi. Oke, sebelum ke pertanyaan, kita presensi dulu ya, Pak Rino ya. Bapak Rino, saya absen dulu. Udah selesai ya? Sudah, Iya, Bapak presensi dulu ya, Pak. Baru kami lanjutkan tanya jawab. Saya panggilin dulu satu-satu ya. Siap. Jangan lupa dadah-dadah teman-teman. Piska Friyanti. Hadir Piska. Bapak. Hadir Oke. Pak. Udah. Reni Fitriana. Hadir, Pak Rino, hadir. Oke. Novia Kustiani. Hadir. Novia. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Windy Triastuti. Hadir Pak, Oke. hadir. Hendra. Hadir Pak. Hana Husnul Khotimah. Hadir Pak, Sudah. hadir. Asriyati.
Hadir, Pak. Oke. Selamat Sabandi. Selamat. Selamat. Hadir. Oke. Muhammad Reza Ananda. Hadir, hadir. Oke. Hadir, Pak. Ya, sudah. Hadir, Pak. Alfida Eka Fitri. Pak. Oke. Aat Mauludin. Hadir, Pak, hadir. Ya. Hadir. Siti Kursia. Siti Kursia. Siti. Siti. Izin Pak, Siti Kursia izin Pak. Izin ya. Itu yang nama satu lagi ada di ini ada yang nama Siti itu Siti Juria siapa? Siti Juhra. Siti Jura Ada ada lagi, itu ya? Bapak. Beda lagi, Oh, Pak. Saya, Pak, ada. ya. Oke, Siti Kursia izin. Indria Ramayanti. Indri. Hadir, Pak. Indria. Ya, hadir. Indria. Nggak hadir. Pak. Tes. Hadir. Indria. Hadir, Pak. Nggak hadir ya? Hadir. Hadir, Pak. Reno. Ini udah dada-dada loh, Pak. Hadir Pak, hadir. Ngelek itu Parinonya. Hadir Pak. Iya yang nggak hadir. Dimatikan mic-nya si Indria ada emang. Hadir, Pak. Iya, tadi dipanggil-panggilin kamu. Iya. Vivi Hajar. Iya, sudah. Hadir, hadir, Vivi. TV Ada, Hajar. Pak. Pak, hadir Vivi Hajar. Halo, oke. Pak. Oke. Sudah. Ria Astari. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Ya. Indri Irena. Hadir, Pak. Hadir. Indri Irena. Nggak hadir, ya? Pak. Indri. Sekarang nggak hadir. Hadir. Eva Rodiani Agustina. Eva. Hadir, Pak. Ya, oke. Julia Harjanti. Hadir, Bapak. Oke. Muhammad Rifki Adrian. Hadir, Bapak, hadir. Oke. Hadir, Bapak. Ya. Reno Setriadi. Reno. Hadir. Oke. Oke. Eri Cantona. Hadir, Pak, hadir. Oke. Hadir. Laksana Asli. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, sudah. Neng Pak, hadir. Nur Istiqomah, Nur. Hadir, Pak. Hadir, Oke. Bapak. Ya, sudah. Lia Afriani, Lia. Lia Afriani, Lia. Hadir, Pak. Oke, ya, thank you. Muhammad Ruslan. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Erliandi. Rizky. Udah, Bu. Matiin. Rizky Erliandi ada. Rizky. Nggak hadir ya, Rizky ya? Rizky Erliandi nggak ada. Rizky Erliandi, Rizky. Kalau di peserta ada, Pak. Iya, dua-duanya dimatiin ini kamera dengan mikrofonnya. Saya tulis nggak hadir ya. Saya nggak absen dia nih. Ya, kasih tahu ya. Ini saya lihat di peserta mic dan
videonya dimatikan. Entah dia kemana kali, ke planet lain kali dia. Sinta Lestari. Hadir, Pak. Rizky Hadir, Pak. Sevlia. Lesti. Hadir, Pak. Lesti. Hadir, Sevilla. Pak. Oh, astagfirullahaladzim. Hadir. Mbak Isti mulai liburan kapan? Terus Roy Rado. Mulai liburan Hadir, hari Pak. Hadir. Selasa, Hadir, Pak. Pak. Hadir. Hadir. Itu suara siapa itu? Ya. Hadir, Iya. Pak. Hadir. Omar, suaranya Bu. Bu Nur, Yang nggak Bu Nur. Ya. Abbas Hari Taju. Pancasila tak Ustadz besok Ustadz. Bu Sebelumnya Nur. hari ini. Bu Nur, Hadir, mohon Pak. Bu maaf. Nur, di Hadir, mute, Bu hadir, Nur. hadir, hadir. Nur, poster Bu Hadir, Nur. hadir, Mute. hadir, Iya, oke, Bas. hadir. Abbas Taju hadir, hadir, Ya, sudah. hadir. Muhammad Raharjo. Mat. Nggak hadir. Selamat. Ini Selamat ada tapi mic-nya dimatiin, tak kemana juga nih. Selamat. Selamat. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Kamu Hadir, Pak. kemana? Ada, Kamu Pak. Iya, Ada, dipanggil-panggil. Tadi mic-nya Iya. lupa dinyalain, Pak. Iya, makanya. Aldila Rahman. Saya ngelihat di partisipan juga nih, ketahuan nanti. Hadir, Pak. Hadir. Parino, mic-nya di mute, Parino. Parino punya mic di mute. Dinyalain dulu, Pak. Hadir, Pak. Masih di mute, Pak. Di unmute dulu, Parino. Bapak suaranya nggak kedengeran, Bapak. Masih Oh, iya, Nah, iya. Wida, Erlina, Wida. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ainun Nurmalia. Hadir, Pak. Ainun. Hadir. Hadir. Ainun. Nggak hadir. Hadir, Kalian nggak Bapak. hadir. Ih, Bapak hadir. Dadi Hardiansa. Iya. Sudah. Ainun sudah. Dadi. Hadir. Oke. Ya, sudah. Mula Rahman. Mula. Hadir, Pak. Oke. Mula yang ngikutin video ya? Siap. Sinta Lestari. Sinta. Sin. Ya, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Karen kemana Sinta? Ada, Pak. Ya ada ya. Desi Afrianti. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ya. Kamu kenapa kemarin itu Desi diblokir itu? Udah konfirmasi, Pak. Jadi Iya. di tagihannya Ya, itu baru cuma dibuka setengah. kemarin, baru dibuka di kotaknya. Ya. Kemarin ketutup. Jadi teman-teman kalau yang belum bayar, apapun juga nanti setelah UAS, apapun juga yang belum dibayar itu di kolom nilai, di kotak nilai itu diblokir atau UPM nanti jangan sampai nggak bayar. Akhirnya saya nggak bisa ini memasukkan nilai. Ya nanti tanggungnya sendiri nanti paling nanti kalau misalnya sampai memang belum juga resikonya sendiri, jangan salahin saya. Kok Pak belum ada nilai? Nah, berarti dari sistem udah di situ tertulis tuh. Desi juga tertulis. Tri Susilawati. Tri. Hadir, Pak. Hadir. Mana? Bangun 3 kali. Pak. Udah, Iya. Pak. Oke. Siti Juhra. Siti. Pak. Saya, Bapak. Oke, Siti. Deni Nurdiana. Den. Hadir, Pak. Deni. Hadir, Pak. Oke. Ya. Pak, Pak Rino izin, Pak. Untuk pertemuan 3 dan 5 saya hadir, Pak. Yang nggak hadir Iya. pertemuan 1 dan 2. Tapi di LMS Ya, masih tenang. merah, Pak. Ya, itu jadi sistemnya juga, Dan. Sistemnya. Ya. Tapi Hah? saya juga udah record di saya, tapi nggak apa-apa kok.
Jadi memang Jadi dari sistem yang awal pertama itu, jadi dari sistem yang di dalam itu udah saya pencet-pencetin itu dia tidak mau juga. waduh, terus gimana Pak? Ya terusnya udah, yang nggak apa-apa. Yang penting kan saya udah tahu bahwa kamu Hadir masuk ya? yang di 35. Iya, saya Ya, kan siap. hafal. Ya, makasih Pak. Kalau masalah gitu sih nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai malah kayak keblokir kayak begitu. Jadi saya nggak bisa. Itu yang bahaya kayak begitu. Ini karena kan komputer ini sering terjadi entah dari operatornya, entah dari sistemnya, kan saya nggak ngerti juga itu. Siap, Pak. Siap. Makanya jangan sampai nanti pas lagi mau UPM kalian ada satu aja yang belum bayar, itu akan ditulis di dalam nilai belum bayar gitu, ditulis apa di situ disebut. Jadi gitu. intinya Pak, jadi intinya lunas ya Pak ya? Iya, Ya, harus siap. bersih, clean Ya, and Izin, clean. Ya. Izin Bapak, saya juga sama Ya. dengan Pak Denny ya Pak, absensinya. Apaan? Kenapa? Iya, yang Sama dengan ini ya, Pak Siti Denny. Jura ya? Siti Jura ya? Trisusilawati, Siti Juhra. Ya. Oke. Sama ya Pak. Nah itu Makasih ya, Pak. yang tadi si Fikri itu dua-duanya nggak aktif nih ya. Saya dipertanyakan ini. Video dan ininya nggak aktif tuh. Siapa namanya tadi? Fikri. Ya. Pak Rizky, Pak. Pak Rizky. Ya, dilanjut nanti kalau dia ini komplain saya yang jawab. Dilanjutkan aja. Baik, Bapak. Saya belum di absen, Pak. Belum selesai, Pak. Absennya Pak Takroni Pak, absen belum, belum, Pak. Pak. Apa? Pak Takroni. Takroni udah tadi. Udah gitu kok Pak Takroni. Udah semua ya, tadi. Itu terakhir si Denny yang tadi saya panggil tuh. Itu kan terakhir si Dani tadi. Berapa saya terakhir? Tapi dia berarti itu si Takroni nggak kemana dia tadi saya panggilin. Dadah Pak Roni. Enggak percuma udah saya panggilin tadi dia udah ngejawab juga kok kelihatannya tadi. Makasih, Pak. Iya. Udah semua itu kecuali yang tadi aja tuh yang siapa si yang Rifki apa tadi tuh yang itu yang dua yang kamera dan mikrofonnya dimatiin dua-duanya. Dia entah kemana yang saya bilang dia ada di planet lain tuh ya. Rifki Itu hadir, makanya Pak saya Rifki, bilang Pak. kalau di Zoom, kalau kalian dimatikan video, kalau nggak ada saya panggil-panggilin gitu, itu patut diduga itu. Itu saya juga tahu tadi kayak si Ruslan, dia pergi udah bawa kayak motor kan, ketahuan juga itu kan. Kayak gitu. Jadi dia bebas setelah di absen itu. Saya ngerti, saya tuh ngerti kalau mau main cheating-cheatingan, kita main culas-culasan, saya lebih ngerti lagi gitu loh. Gitu. Jadi jangan sampai gitu ya. Kita ngerti lah. Saya lihat dari sini kan saya mantau. Bukan artinya saya zoom begini saya diamin gitu. Ntar tiba-tiba mau minta nilai yang baik gitu. Ya, mungkin kalau untuk nilai baik B aja sih udah kepegang semua. Nilai B gitu ya kan. Karena saya dikasih aturan kalau yang udah hadir aja udah kalian semua tuh udah dapat B nilainya, udah B. Tapi bagaimana untuk menaikkan dari B ke B plus ke minus A ke A kan gitu. Ada 3 tahapan lagi. Kalau misalnya kan saya kan melihat kadang-kadang saya perhatiin. Saya ini juga tahu psikologi gitu loh. Ya udah dilanjut aja yang pemateri, dilanjut ya. Baik, Saya udah Pak ya, izin. Terima kasih. Siapa nih yang ngomong nih siapa? Selamat Raharjo Pak, 177. Kamu kemana? Tadi dipanggilin. Tadi kamu kemana? Kan udah Pak tadi gini-gini dada-dada. Bukan, tapi kamu nggak ini, kagak ngomong kan? Nggak ngomong ya? Tadi masalah belum dipencet Pak, mute-nya saya lupa. Ya sudah. Baik, Pak Slamet hadir ya Pak. Oke deh teman-teman, kita lanjutkan tanya jawab. Tetapi sebelum tanya jawab, Bu Novia. Antun. Apa? Nah,
Biar fokus lagi nih, saya Olahraga. aja yang nyanyi ya, teman-teman mendengarkan saja. Kalau tadi Bu Reni sudah menyanyikan lagu budaya versi Pelangi-Pelangi, ini saya mau nyanyiin lagu, judulnya Budayaku Kaya Raya, versi Balonku Ada 5. Oke ya teman-teman. Budayaku banyak ragamnya, semua indah bermakna. Batik, saman, dan wayang masih banyak jenisnya. Marilah kita jaga, selalu bangga sepanjang masa. Budaya leluhur kita jaga selamanya. Oke, terima kasih. Baik. Nah, Bu Julia terima kasih sudah ngasih balon. Baik teman-teman, terima kasih pada yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ini ada banyak sekali. Kami mencoba untuk menjawabnya, tapi kalau misal ada kurang atau lebihnya, ada kurang tolong ditambahin, kalau lebih ditambahin juga. Oke teman-teman, pertanyaan yang pertama nih dari Bu Vivi. Bagaimana sekolah dapat mendukung pelaksanaan pendidikan lintas budaya dengan budaya di sekolah multikultural? Mungkin dari Bu Reni atau Bu Via. Bu Reni sepertinya mau menjawab pertanyaan dari Bu Vivi. Silakan Bu Reni. Baik, terima kasih Bu Vivi atas pertanyaannya. Pertanyaannya dari Bu Vivi adalah bagaimana sekolah dapat mendukung pelaksanaan pendidikan lintas budaya dengan budaya di sekolah yang multikultural. Seperti itu ya Bu Vivi ya. Baik, saya akan menjawab untuk apakah ada dukungan seperti itu dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan PLB seperti itu. Nah, menurut hemat kami dari berbagai sekolah pasti ada dukungan, baik itu secara material yang dituangkan dalam bentuk kurikulum yang inklusif sehingga bisa mengcover seluruh budaya-budaya yang berbeda yang ada di sekolah seperti itu. Yang pertama adalah dari kurikulum yang sudah terbentuk tersebut akan di breakdown menjadi sebuah pengembangan lingkungan sekolah yang inklusif, di mana di situ di setiap pembelajarannya itu diterapkan berbagai karakter baik sebagai fondasi awal mereka untuk mengetahui bahwasanya budaya mereka itu beragam. Mereka berasal dari suku-suku yang berbeda. Yang pertama adalah yaitu ditanamkan pentingnya menghargai perbedaan budaya. Kemudian yaitu untuk mencegah atau menanamkan pencegahan diskriminasi terhadap budaya itu sendiri, dan yang terakhir adalah tentang toleransi, mengenai toleransi. Nah, kebetulan di pelajaran IPS yang ada di sekolah kami, sudah kami terapkan, sudah kami include ke dalam pelajaran untuk pendidikan lintas budaya. Jadi, setiap siswa pertama kali sudah dibekalin dengan karakter baik tadi, supaya tidak ada diskriminasi terhadap budaya masing-masing peserta didik. Kemudian di situ ditambahkan lagi dalam pelajaran IPS itu adalah untuk menampilkan berbagai macam budaya yang ada pada peserta didik. Baik dari pengenalan terhadap nyanyian daerah yang berasal dari suku masing-masing, kemudian diterapkan juga untuk produk atau beberapa kekhasan yang ada pada daerah masing-masing seperti itu. Dan di akhir pembelajaran biasanya kami adakan yang namanya gelar budaya atau pagelaran budaya. Jadi dari situ siswa dapat menyerap bahwasannya perbedaan yang ada pada mereka, budaya mereka itu tidak menjadi bahan diskriminasi, bahan perbedaan. Tapi malah justru mereka itu bangga dengan adanya perbedaan itu menjadi sebuah satu kesatuan yang mereka itu harus bangga dan percaya diri seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Vivi. Bagaimana Bu Vivi? Bagaimana Bu Vivi dengan jawaban dari Bu Reni? Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan. Bu Fiska, Bu Via, atau dari kelompok lain, kami persilakan.
Bu Vivi. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, suaranya putus-putus. Perlu diulang atau bagaimana, Baik, Bu Ibu, Vivi? sudah jelas. Terima kasih. Bagaimana Bu Sudah Vivi? cukup, Ibu. Terima kasih. Sudah sangat jelas. Baik, terima Terima kasih, kasih Bu. Bu Vivi. Lanjut pertanyaan kedua ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Pak Dadi tentang bagaimana memfasilitasi murid untuk menerima keberagaman dalam pembelajaran agar efektif untuk mencapai tujuan pendidikan lintas budaya tanpa mengesampingkan capaian tujuan pembelajaran. Saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Dadi bahwa untuk memfasilitasi murid agar menerima keberagaman secara efektif dalam pembelajaran, ini sekolah dan guru itu harus mengintegrasikan nilai-nilai lintas budaya ke dalam proses belajar mengajar, Bapak, tanpa mengorbankan capaian akademik. Dan ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, misalnya dengan desain pembelajaran inklusif, yaitu menggabungkan antara konten keberagaman dengan kompetensi inti. Misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia nih, siswa bisa menganalisis teks dari berbagai budaya Nusantara. Di dalam IPS ada pembahasan kontribusi berbagai suku terhadap sejarah Indonesia misalnya. Dengan hal ini membantu siswa mengenal dan menghargai perbedaan sambil tetap mencapai kompetensi dasar. Iya Bapak. Bisa dilanjut? Berikutnya, selain strategi yang pertama, bisa juga menggunakan metode belajar kolaboratif dan interaktif. Kemudian ada lagi metode memfasilitasi dialog kritis dan reflektif, ya, apalagi siswa-siswa kita itu sekarang diajar untuk bernalar kritis, ya, berpikir kritis dan reflektif, apalagi siswa-siswa SMA nih. Saya kebetulan mengajar anak-anak SMA dan memang mereka cara berpikir mereka itu sangat luar biasa. Ini menjadi modal buat kita untuk mengajarkan tentang pendidikan lintas budaya. Kemudian selain itu juga memanfaatkan media dan sumber belajar multikultural. Seperti kita tahu, media sekarang gampang sekali diakses sama anak-anak. Tinggal kita bagaimana mengontrol mereka dalam penggunaan media tersebut. Ini bisa kita manfaatkan dalam sumber belajar multikultural. Selain itu juga memberikan keteladanan dalam sikap terbuka. Kita sebagai guru dan tenaga kependidikan harus memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Dan selanjutnya kontekstualisasi tujuan pembelajaran. Kurang lebih itu beberapa strategi yang digunakan untuk mendukung pendidikan lintas budaya dalam pembelajaran gitu Pak Dadi. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Dadi, apakah apa yang saya sampaikan bisa dipahami? Salam salut. Salam. Terima kasih Bapak. Perlu tambahan dari teman-teman yang lain tidak Pak? Cukup, Bu Piska, cukup. Terima kasih Pak Dadi. Lanjut. Berikutnya adalah pertanyaan dari Bu Siti Zuhra nih. Bu Siti Zuhra menyampaikan, atau Bu Siti Zuhra mau menyampaikan sendiri nih? Silakan Bu Siti. Saya lagi azan, Bu. Saya nggak Biar kedengeran. ada suaranya. Oh, lagi azan ya. Baik Bu Siti Zuhra, ayo. Mana suaranya, Bu? Sebentar. Mohon izin. Mana ya tadi? Oh ya. Bagaimana metode kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur dampak intervensi pendidikan yang dirancang guna meningkatkan hasil belajar di sekolah dari latar belakang budaya yang beragam. Begitu. Baik, terima kasih Bu Siti Zuhra. Teman-teman, Bu Reni atau Bu Novia dulu? Bu Novia kayaknya lagi azan. Bu Reni?
Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Siti Juhra. Bagaimana metode kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur dampak intervensi pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan hasil belajar siswa dari latar belakang budaya yang beragam. Nah, pertanyaannya mengenai metode kuantitatif ya, Bu. Nah, kita tahu bersama bahwa yang namanya metode kuantitatif itu yang diharapkan adalah kita mendapatkan data berupa angka-angka seperti itu. Nah, ini sangat cocok dan sangat matching dengan tujuan dari metode kuantitatif tersendiri. Yang mana metode kuantitatif ini punya tujuan yaitu bisa mengetahui pola, hubungan maupun dampak dari penelitian yang kita laksanakan seperti itu. Nah, dari tujuan tersebut, maka kita bisa misalnya menggunakan judul penelitian mengenai variabel-variabel psikologi ya, Bu. Tadi dikatakan di sini ada mengukur dampak intervensi. Misalnya variabel psikologinya mengenai motivasi. Motivasi. Nah, motivasi ini kan kalau kita ambil dari data siswa bisa menggunakan angket ya. Yang mana angket ini nanti bisa kita menggunakan skala interval. Misalnya setuju tidak setuju seperti itu kurang setuju ya. Nah, dari situ dari data yang kita dapatkan itu bisa kita olah menjadi apa namanya? Data yang bisa menjawab dari hasil belajar tadi. Misalnya apakah benar ada pengaruh dari motivasi siswa, kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar. Nah, ini sangat sangat sinkron, sangat cocok dengan penerapan metode kuantitatif. Sehingga metode kuantitatif ini sangat membantu dalam penyusunan atau melihat seberapa besar sih dampak dari hasil belajar siswa itu dari beberapa variabel yang kita teliti. Bagaimana Bu Siti Juhra? Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik, Terima Bu, kasih. sama-sama. Terima kasih Bu Reni, Bu Siti. Ini azan break dulu atau lanjut Bapak Ibu? Break, Bu, break. Baik, break sampai 15.23 ya Pak. Kita mendengarkan azan terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, sudah Bapak Ibu. Bisa kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bu Windy. Bu Neng nanti ya Bu Neng ya. Bu Windy terlebih dahulu. Bu Windy, apakah stay di tempat Bu Windy? Ada, Bu. Ya, ya. boleh silakan Bu Windy membacakan pertanyaannya. Baik, teman-teman. Izinkan saya bertanya. Saya ingin mempertanyakan dari tema yang tadi disampaikan oleh kelompok berapa, Bu Fiska? Kelompok 7, Ibu. Kelompok 7 luar biasa. Dan saya ingin bertanya bagaimana, sejauh mana ya metode ilmiah dapat menghargai nilai-nilai kearifan lokal budaya yang ada dalam konteks pendidikan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Windy. Kami mencoba menjawabnya. Silakan Bu Novia menjawab pertanyaan dari Bu Windy. Baik, terima kasih kesempatannya. Bu Windy izin menjawab. Apabila ada kekurangannya, mohon teman-teman boleh bantuannya ya. Oke, saya menjawab dari pertanyaan Bu Windy. Jadi, kan sejauh mana nih gimana cara menghargai nilai-nilai lokal dengan kearifan budaya di dalam konteks pendidikan. Jadi gini, pendidikan ilmiah yang berbasis pada observasi sistematis, pengujian hipotesis, dan analisis rasional secara prinsip dapat menghargai dan mengakomodasi nilai-nilai lokal atau kearifan budaya. Bentar-bentar ya, Bu. Maaf. Oke, saya lanjut ya, Bu. Tadi dari mengakomodasikan nilai-nilai lokal atau kearifan budaya. Dalam konteks pendidikan, asalkan tetap memegang prinsip-prinsip objektivitas dan validasi. Sejauh mana hal ini bisa dilakukan tergantung pada bagaimana nilai-nilai lokal tersebut diintegrasikan dalam kerangka ilmiah. Yang pertama, kesesuaian antara metode ilmiah dan kearifan lokal. Nah, dari itu semua ada kearifan lokal tersebut dapat dijelaskan atau dikaji secara sistematis. Selanjutnya, kearifan itu memiliki konteks empiris atau rasional yang biasa diamati atau diuji. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip ilmiah. Misalnya seperti kayak mohon maaf tahayul yang belum bisa diuji dengan kebenarannya, makanya itu masih belum bisa dibilang oh dia udah paling benar gitu budayanya. Nah, lanjut untuk yang keduanya ada peran dalam pendidikannya. Yang pertama itu dapat dijadikan materi kontekstual untuk pembelajaran, membuat siswa lebih dekat dengan materi karena sesuai dengan lingkungan. Jadi kalau kita mau melaksanakan KBM gitu, kita harus ya coba-coba materinya itu sesuai dengan lingkungan sekolah gitu, lingkungan belajar kayak misalkan nih ada kayak tentang lingkungan hidup gitu, itu bisa tuh kayak misalnya kita belajar ngajarin mereka cara menanam, cara kebersihan, terus gimana cara merapihkan, itu kan termasuk dari pembelajaran juga supaya anak-anak juga bisa belajar kebersihan juga. Itu juga termasuk kan di bagian-bagian mata pelajaran. Selanjutnya, membantu menumbuhkan identitas budaya dan kebanggaan lokal yang penting untuk membentuk karakter siswa. Nah, itu kayak ngadain pembentukan karakter di sekolah. Kalau tempat kerja saya, itu pembentukan karakter yang dimana ada senyum, sapa, salam. Jadi itu setiap siswa kami ajarkan untuk senyum, sapa, salam kepada setiap guru. Terutama kan saya di yayasan, jadi siapapun pengajarnya, mau itu unit yang sama ataupun berbeda, kita mengajarkan karakternya adalah ketika kamu ketemu dengan guru atau siapapun, silakan untuk lakukan senyum, sapa, salam. Itu yang penting. Terus pembentukan karakternya adalah kayak pembiasaan di sekolah. Jadi setiap mau masuk sebelum KBM diutamakan untuk membentuk karakter dari mulai bersih-bersih dulu kelas, bersih-bersih lingkungan sekolah. Itu supaya mereka diajarkan untuk bisa belajar kebersihan. Selanjutnya, mereka juga bisa
diajarkan untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. Jadi ada giliran jusnya. Terus sholat duha, barulah KBM. Itu sih pendidikan yang karakter budaya yang harus diutamakan di nilai-nilai sekolah kami. Contohnya seperti itu ya, Bu. Bisa digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran tradisional seperti sains berbasis budaya atau emosional. Nah, yang ketiga, tantangan dan batasannya. Dari tantangan ini, yang pertama, tidak semua kearifan lokal dapat diuji secara ilmiah. Sebagian mungkin bersifat metodologis, simbolis, atau spiritual. Yang kedua, risiko jika nilai-nilai lokal diterima tanpa kritis bisa mengganggu praktik yang kurang rasional atau bertentangan dengan HAM. Yang terakhir, pentingnya pendekatan kritis dan efektif dalam mengintegrasikan budaya ke dalam sains atau pendidikan. Jadi itu yang bisa disampaikan. Apabila ada kekurangannya, boleh teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Bu Novia. Demikian Bu Windy, penjabaran dari Bu Novia. Apakah sudah cukup atau perlu tambahan lagi? Cukup, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Windy. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bu Eneng nih. Bu Eneng. Ya, Bu Priska. Ya, Bu Eneng nih kayaknya pertanyaannya menarik sekali nih, pernikahan beda negara. Coba Bu Eneng, bagaimana Bu Eneng? Izin bertanya untuk kelompok yang tampil hari ini. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana mempersiapkan warga global, mempersiapkan individu untuk menjadi warga dunia dengan fenomena pernikahan beda negara untuk beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Jadi kalau kita lihat di media sosial kan, di TikTok, gitu, banyak orang Indonesia yang menikah dengan orang Korea, orang Indonesia menikah dengan orang Jepang. Gini itu saja Bu pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Neng. Saya coba menjawab ya Bu Neng ya. Memang kalau kita lihat di media sosial itu banyak sekali sekarang fenomena pernikahan lintas negara ya, pernikahan beda negara. Ada Indonesia sama Korea, Indonesia sama Perancis dan sebagainya. Di mana hal yang perlu kita persiapkan ya untuk menjadi warga dunia atau global citizen, bener nggak ngomongnya ya? Itu sangat penting agar kita itu dapat beradaptasi, kemudian dapat menghargai dan hidup harmonis dalam keberagaman budaya. Dan kalau saya lihat Bu Neng, orang-orang yang punya pasangan hidup di beda negara itu, mereka selalu merindukan kampung halaman, yaitu tanah air kita dengan berbagai macam budayanya, apalagi dengan kulinernya ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya, individu agar bisa menjadi warga global dalam konteks pernikahan antar negara. Yang pertama diantaranya adalah pendidikan multikultural semenjak dini. Kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana bertoleransi, kemudian berempati, dan menghargai setiap perbedaan sejak usia dini atau usia sekolah. Kemudian kemampuan bahasa asing pastinya. Agar kita bisa berkomunikasi, otomatis kita harus membekali anak-anak kita, membekali diri dengan bisa berbahasa asing. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan interkultural. Kita bisa mengajarkan keterampilan dan pengetahuan misalnya dengan kompetensi antar budaya, yaitu memahami dan menghormati norma budaya lain ya. Apalagi misal budayanya berbeda jauh dengan budaya Indonesia, pasti itu membutuhkan adaptasi yang sangat luar biasa. Kemudian selain itu bisa juga dengan kita membekali mereka, misal ada program pertukaran pelajar atau adanya relawan internasional atau magang di luar negeri misalnya. Apalagi yang saya tahu kalau di Jerman apa ya, kalau tidak salah, kalau misal ada anak mau melanjutkan studi di Jerman sana itu harus pelatihan terlebih dahulu, Ausbildung atau apa gitu namanya ya, saya lupa.
Itu salah satu pembekalan kepada anak-anak yang mau belajar tentang budaya luar, apalagi misal tadi Jerman ya. Kemudian pendidikan keluarga dan komunitas, dalam artian dalam konteks pernikahan lintas negara ini, keluarga juga perlu memberikan edukasi tentang pluralitas budaya ya, terutama dalam pengasuhan anak dan praktik keagamaan pastinya. Apalagi seperti kita tahu, negara-negara di luar sana pun dengan berbagai macam agama ya, kita harus membekali anak-anak kita dengan agama dan budaya kita. Selanjutnya adalah sebentar Ibu, pendidikan emosional dan sosial ya. Kita mengajarkan manajemen emosi, kemudian komunikasi yang efektif, dan bagaimana sih ketika terjadi konflik mereka bisa mengatasinya. Dan pada intinya itu, ketika menjadi warga global, khususnya dalam konteks pernikahan antar negara nih Bu Neng, yang perlu kita tekankan adalah pendidikan lintas budaya yang sistematis, kemudian penguasaan bahasa, kemudian kemampuan untuk beradaptasi, dan pemahaman hukum internasional ini juga perlu kita tanamkan kepada individu yang ingin melakukan pernikahan beda negara. Itu saja sepertinya Ibu Neng. Apakah sudah cukup atau perlu ditambahi? Terima kasih Bu Friska, sangat jelas. Oke, terima kasih Bu Neng. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya, ternyata antusias teman-teman sangat luar biasa ya. Terima kasih teman-teman. Bu Eva. Bu Eva. Iya. Pak Rino, maaf Pak Rino, sebentar Bu Eva. Kami diberi waktu sampai jam berapa Pak Rino? Pak Rino. Oke lah, 15.45 kali ya, 15 menitnya untuk penguatan dari Pak Rino ya. Begitu ya Pak Rino ya? Oke Bu Pak Rino. Eva, silakan. Iya Bu, 15 menit. Bu Ya, Eva. Bismillah. Ya, terima kasih kelompok 6 ya, luar biasa. Terima kasih Bu Friska kesempatannya. Saya mau menanyakan bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan lintas budaya pada peserta didik. Indikator apa aja yang bisa digunakan? Terima kasih Bu Friska. Terima kasih Bu Eva. Pertanyaan dari Bu Eva. Silakan kepada Bu Reni atau Bu Novia yang mau menjawab. Baik, Bu Friska, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Eva mengenai bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan lintas budaya pada diri peserta didik. Indikator apa saja yang bisa digunakan? Baik, yang pertama ini kita tahu bahwa yang namanya pendidikan lintas budaya itu tidak hanya mengukur tentang pengetahuan saja, tapi meliputi 3 aspek, yaitu pengetahuan, kemudian ada sikap dan keterampilan seperti itu. Nah, dari PLB ini maka menyambung dari yang disampaikan Bu Friska tadi, ya, ada beberapa karakter baik yang bisa kita ukur untuk mengetahui apakah berhasil atau seberapa keberhasilannya seperti itu. Tadi yang pertama adalah menilai pemahaman peserta didik itu akan budaya yang berbeda atau lintas budaya ini apakah sudah benar-benar dipahami seperti itu. Kemudian yang kedua dari pemahaman itu apakah interaksi dari masing-masing peserta didik dengan budaya yang berbeda itu sudah terjalin dengan baik. Dan yang terpenting adalah kita sebagai pengajar harus tetap menanamkan yang namanya toleransi atau sikap menghargai terhadap budaya yang berbeda. Nah, untuk indikator ini sendiri, karena PLB ini sebutnya luas ya mengenai pendidikan, maka indikatornya bisa kita ambil dari variabel atau sikap-sikap yang akan kita teliti. Seperti itu.
Misalnya sikap toleransi seperti itu. Nah, dari pengertian toleransi itu sendiri kan punya beberapa indikator seperti itu, Bu. Nah, indikator inilah yang nanti bisa kita ukur dengan menggunakan metode yang sudah kita sampaikan di awal. Nah, ada metode kuantitatif, kualitatif maupun mixed method, yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, apa yang bisa kita ambil? Apakah ketiga metode ini baik seperti itu? Untuk metode kita lihat dulu dari daftar pertanyaan atau rumusan masalah yang kita ambil untuk penelitian kita, seperti itu. Nanti ketika sudah sudah pas kita menerapkan metode itu, maka kita akan mengetahui seberapa berhasilkah PLB ini diterapkan dalam dunia pendidikan. Seperti itu Ibu Eva. Demikian Bagaimana Bu Ibu Eva? Eva, jawaban dari kami diwakili oleh Bu Reni. Apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih Bu Reni. Oke, terima Sama-sama, Ibu kasih Eva. kembali Bu Eva. Terima kasih Bu Reni. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi, Pak Rino. Atau lanjut, bablas Pak Rino? Coba lanjut aja kali, Bu. Lanjut, baik. Lanjut aja Bu kali. Novia, sepertinya tadi sudah gemes, sudah tidak Betul. tidak tahan menjawab pertanyaan dari teman-teman nih, mau menjawab pertanyaan dari siapa, Bu Novia? Cerah. Oke, saya mau coba untuk menjawab dari pertanyaannya dari Bu Julia ya. Ya, Bu Julia tadi pertanyaannya bagaimana, Bu? Kalau boleh tahu. Bu Ria? Lagi. Bu Ria ya, Bu ya? Bu Ria, Bu Julia tadi itu. Ya, Bu Ria. Bu Julia. Oh, Bu Julia. Tadi kayaknya pertanyaan pertama deh. Ya, Bu Julia. Bu Julia nanti ya, Bu Julia dulu. Coba Bu Juli, pertanyaannya apa Bu Juli? Oke, izin. Ini kebetulan saya mengajar di Bekasi, Ibu. Nah, Bekasi itu kota industri. Dalam satu kelas itu terdiri dari berbagai macam latar belakang bahasa ibu yang dimiliki oleh setiap anak, setiap peserta didik di kelas saya. Nah, saya ingin bertanya atau mungkin dari kelompok ini dapat memberikan inspirasi kepada saya. Apa sih cara efektif untuk memfasilitasi pemahaman bahasa antara siswa yang memiliki bahasa ibu yang berbeda? Seperti itu, Ibu Fiska. Oke, terima kasih Bu Julia. Sama dong kayak saya. Bekasi juga. Halo. Multikultural banget. Boleh silakan Bu Novia. Izin Langsung. menjawab untuk pertanyaan dari Bu Julia. Kedengaran ya suaranya ya? Oke. Jadi cara yang efektif itu yang pertama ada pendekatan multibahasa. Multibahasa yang pertama ada kita yang pastinya pakai gunakan bahasa ibu siswa sebagai pengantar awal. Jadi kita awalnya ya komunikasinya karena kita belum kenal, kemungkinan siswa akan menggunakan bahasa ibu tersebut gitu. Nah, yang kedua, beri waktu atau transisi menuju bahasa pengantar utama, misalnya Indonesia. Jadi pengalaman dulu saya waktu masih sekolah, lingkungan saya itu menggunakan bahasa Sumatera dan campurannya ada Jawa. Kebetulan saya memang hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan rekan-rekan saya yang lain menggunakan bahasa lokal tersebut. Alhasil, karena Walasnya sangat-sangat sabar, jadi beliau kayak seperti dijeda gitu loh. Oh ya udah boleh pakai bahasa daerah, tapi memang sayanya kurang bisa. Alhasil teman-teman saya diajarkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi supaya apa? Supaya nanti dalam kelas itu belajarnya bisa efektif dan bisa satu paham dalam artian. Contoh atau enggak kalau kita keluar negeri ya kita harus menggunakan bahasa internasional gitu. Kalau Indonesia ya kalau di daerah-daerah ya kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiganya, beri kesempatan siswa mengkomponasikan ide dalam bahasa yang mereka kuasai, lalu bantu siswanya untuk bisa beradaptasi. Jadi bisa aja nih Dewan Guru bisa mengadakan penjadwalan jadwal bahasa dalam setiap pekan. Misalkan pekan pertama, yuk kita belajar bahasa Jawa. Depok sama Bekasi campuran loh bahasanya, nggak semuanya Sunda gitu aja. Ada Sunda, Jawa, Medan. Nah itu bisa tuh dijadwalkan.
Yang tadinya kita pakai pertama bahasa ibu, kedua bahasa Indonesia, yang ketiga kita bisa coba menggunakan bahasa lokalnya dari teman-teman yang lain supaya kita sama-sama belajar. Belajar nih. Jadi misalkan minggu ini kita belajar bahasa Jawa ya, minggu depan bahasa Sunda ya gitu. Itu di apa namanya? Digilir lah gitu. Tapi tetap kita harus juga menggunakan bahasa Indonesia supaya bisa sama-sama paham. Nah, gurunya juga harus bisa belajar bahasa tersebut gitu. Walaupun saya dari Sumatera nih gitu. Saya harus belajar bahasa Jawa dong, bahasa Sunda gitu karena mayoritas nggak semuanya orang Sumatera gitu. Nah, untuk kita bisa mengadakan penggunaan visual gambar atau kita kayak nonton video bareng sama siswa di kelas. Jadi kan siswa itu kan jadi sekarang Gen Z ya, Gen Z itu harusnya visual. Jadi nonton YouTube atau kita cari-cari video yang berkaitan dengan bahasa. Jadi ya bahasanya itu kayak misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kan ada halus, biasa dan kasar. Nah, kita pakainya yang bahasa yang mana nih supaya bisa dimengerti dan tidak ada kata-kata yang menyimpang gitu. Terus kita mengadakan kelompok belajar campuran. Jadi selain kita nonton video bareng, kita bikin kelompok untuk siswa di kelas. Ini nanti kelompok A belajar bahasa ini ya. Ini nanti kelompok B belajar bahasa ini gitu. Nanti gimana cara presentasikannya? Bisa menggunakan bahasa lokal dan bantuannya dengan bahasa Indonesia. Kayak misalkan saya ngajar di kelas, siswa saya itu mayoritas Sunda, dari Bandung, Bogor, sama dari Medan dan Jawa. Jawanya Jawa-Jawa kayak Solo, terus dari Pekalongan, terus dari saya sendiri dari Sumatera gitu, dari Jakarta juga. Nah, jadi kita mengadakannya jadi kita belajarnya campuran, bikin kelompok nih, kelompok belajar setelah nonton video, kita lihat nih gimana dari apa yang kita tonton, kira-kira mereka bisa paham nggak dari video yang kita sampaikan. Terus dari video itu bisa kita belajar bareng-bareng. Ya tadi itu bisa dengan menggunakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi sih. Bu juga bisa dipahami atau ada yang belum dipahami? Terima kasih Bu Novia. Bagaimana Bu Julia? Apakah sudah cukup penjelasan dari Bu Novia? Alhamdulillah sudah, Ibu, sangat menginspirasi. Bismillah, insya Allah saya akan coba ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Juli. Udah, Bu. Apakah sudah cukup, Bapak? Sudah. Baik, teman-teman. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, Bapak. Ya, coba Bu Novia bisa close. Bukan. Ini, ya. Nanti coba ya Pak ya, pertanyaan yang belum terjawab. Untuk mengakhiri presentasi hari ini, burung cendrawasih ada di Papua. Cakepnya mana teman-teman? Cakep. Ulangi lagi. Burung cendrawasih ada di Papua. Cakep. Sekian dan terima kasih teman-teman semuanya. Demikian presentasi dari kami kelompok Video. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rino. Waalaikumsalam. Terima kasih semua ya udah mengikuti partisipasi pembelajaran hari ini. Saya ingin mengulas, mungkin tadi ada yang belum, pertanyaan ada yang belum dijawab ya Bu ya? Ada Bapak. Dua lagi Pak, dari Pak Erik sama Bu Indri. Bisa diulang, ini Bu, diomongkan aja Bu. Nih Pak Erik. Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya Bu? Karena tadi mental. Pak Erik bertanya, bagaimana penerapan pendidikan lintas budaya dapat membantu mengurangi prasangka atau diskriminasi yang sering terjadi di lingkungan sekolah Anda, gitu Pak.
diskriminasi ya intinya Iya. ya. Pak. Jadi di sekolah saya tuh kan banyak tuh orang-orangnya, ada yang dari Jawa, Betawi, ada yang Chinese dan lain sebagainya. Kadang-kadang tuh mereka tuh suka ngukur Jadi dengan sama Pak gengnya Erik sama mereka yang gitu. Bu Eva tadi ya. Apa tuh? Ya. Nah, maksudnya saya itu kira-kira kalau misalnya pendidikan lintas budaya kan kita belajar di kuliah nih. Gimana nih kita caranya? Apakah harus diintegrasi di dalam pelajaran atau apa yang harus dilakukan gitu sih, Pak? Iya. Ya. Oke, saya udah nangkep pertanyaannya Pak Erik. Nah, maksudnya saya itu Ya, saya udah nangkep Pak Erik pertanyaannya Pak Erik. Ya. Jadi memang kalau di sekolahan Pak Erik, jadi bukan di sekolahan Pak Erik aja, hampir semua Pak Erik ya. Jadi ya hampir semua lah ya. Nggak mungkin satu sekolahan tuh khusus yang orang satu etnis aja, nggak mungkin juga gitu Pak Erik. Walaupun kayak sekolah dimanapun juga itu nggak mungkin gitu. Kayak sekolah mau di Tarakanita, kelihatannya kan Kristen gitu, tapi Kristennya itu bisa ada lagi nanti mungkin Kristen Protestan, Katolik ya misalnya 2 itu aja kan. Artinya kan beragam juga gitu. Walaupun dia sesama Kristen gitu. Begitu juga kalau yang ada di Muhammadiyah sendiri nerima siswanya bukan orang Islam sendiri, Pak Erik. Ada orang dari yang non Muslim juga kayak begitu ya. Artinya sama. Jadi pada intinya Pak Erik, kalau ada orang yang mau ngebully masalah kita etnis dari mana, kita harus ngasih tahu pemahamannya dulu kepada anak didik kita, Pak Erik. Gitu. Jadi kita kasih tahu. Yang penting yang pelajaran ini aja, Bhinneka Tunggal Ika, Pak Erik. Satu bahasa Indonesia, satu budaya, budaya Indonesia gitu. Atau kalau memang dia mau budaya, dia mau salah satu dia mau nonjolkan ya nggak apa-apa, bikin aja panggung misalnya di sekolahan. Misalnya kayak panggung kemerdekaan. Panggung kemerdekaan kan berarti multi etnis tuh, mau dari orang dari Aceh sampai Papua bisa di dalam pada tanggal 17 atau pas kita ngerayain tanggal 17 Agustus gitu. Panggung-panggung atau mau panggung-panggung spesial yang dia mau membanggakan daerahnya gitu. Ya nggak apa-apa, tapi asal jangan juga terlihat gitu nantinya bersenggolan bisa nggak ada yang nggak suka gitu. Itu yang pada intinya Pak Erik. Siap, jadi Pak harus di kebinekaan Tunggal Ika. Begitu juga tadi yang pertanyaan bahasa tadi, misalnya dia menonjolkan bahasa yang tadi saya bilang. Pakai utamanya sih pakai bahasa Indonesia gitu. Misalnya kayak di Bekasi, walaupun dia perbatasan dengan Jawa, perbatasan dengan ada orang yang Jakarta, kayak gitu kan bahasanya bahasa Jakarta atau bahasa ini. Nah, semuanya yang penting utamakan ya satu dulu bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Indonesia kan semua ngerti gitu. Jadi nggak kecuali dia memang dia di dalam satu kelas gitu ada teman ya, misalnya teman saya mau bikin kelompok Jawa, kelompok Sunda di komunitas kecil aja misalnya ya. Gitu. Jadi dia terserah tapi asal jangan bersinggungan. Nah, itu dia di antar mereka yang dia bikin di dalam kelas ada 2-3 orang pakai bahasa dia ya. Tapi agak jauh-jauh, jangan sampai tersinggungan dengan orang yang bukan komunitas dia gitu. Itu sih kalau misalnya ini gitu. Itu jangan sampai juga. Nah, kalau yang masalah perkawinan campuran, contohnya nih kita udah banyak sih, kayak Anggun C. Sasmi kawin sama orang Prancis kayak gitu kan. Buktinya si Anggun dia nanti harus pindah tuh. Salah satu nggak boleh 2 kewarganegaraan kalau mau. Halo Bapak. Sepertinya kepental ya. Pak Erik. Iya, Pak. Oh, kok ada? Dikira kepental. Lanjut Bapak. Bapak Ucan. Iya, saya mental tadi. Kenapa ya? Mental tadi. Ya, saya mental. Sering beberapa kali tadi, saya 3 kali mental ini, entah dari saya atau dari sinyal yang lain, saya nggak ngerti juga ini.
Gitu. Jadi pada intinya kalau ada mau perkawinan silang antara kita sebagai warga Indonesia dengan orang yang non Indonesia, ya kita harus ini gitu, nggak bisa dua warga negara gitu, harus pilih gitu. Nanti kayak contoh kayak yang tadi saya bilang, Billy Saputra dia mau kawin dengan orang Belarusia gitu. Nah si Billy itu juga harus, nah ternyata kalau yang saya lihat yang orang bulenya itu mungkin jadi warga negara Indonesia gitu nanti gitu. Tapi biasanya nanti akan dilihat lagi oleh Kementerian Hukum dan HAM, dilihat lagi apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi warga negara. Tidak boleh menjadi kedua warga negara. Saya sementara ini pakai warga negara dia sendiri yang perempuan atau si Billy jadi Indonesia gitu. Nah kalau menurut saya sih nanti dia begitu, jadi harus memilih gitu. Nah untuk masalah penelitian yang baik di dalam lintas budaya, sebenarnya tiga macam ini penting juga bisa gitu. Baik yang dia hanya kualitatif, kuantitatif, atau mau mix kualitatif dan kuantitatif. Kalau R&D ternyata nggak bisa ya, Research and Development, nanti karena kenapa? Itu dia akan berkelanjutan lagi tuh, Research and Development, harus ada pengembangannya lagi. Gitu, kalau mau R&D gitu. Tapi kalau mau lebih luas lagi jangkauannya, kalau kuantitatif kan artinya udah dipatok nih, kita bertanya tentang tadi masalah siswa di dalam pengetahuan sejarahnya misalnya untuk PLB gitu. Nanti kita bikin pertanyaan kuantitatif bisa gitu, prestasi siswa di dalam mata pelajaran sejarah lah kalau misalnya di sekolahan gitu. Tapi kalau kualitatif itu pemikirannya akan lebih berkembang lagi gitu. Jadi dia lebih akan banyak dapat jalan yang lebih banyak gitu di dalam pertanyaan atau di dalam tulisan-tulisan yang dia akan capai gitu. Itu jadi pemikirannya lebih berkembang di kualitatif gitu. Saya sih nggak ngajarin juga ya. Tapi kalau mau di kualitatif bagus, mau di kuantitatif bagus, atau mau mix gitu, separuh kualitatif, separuh di kuantitatif gitu. Jadi kalau mau lebih banyak lagi ya di kualitatif gitu, karena dia terlalu banyak analisa gitu. Itu sih yang lebih penting. Nah, ini kan kita kan PLB ini sendiri kan kita lebih banyak ke pelajaran etnografi nih. Yang tadi kayak ada lintas budaya, ada masalah sosial yang perlu dicari gitu, etnografi yang perlu diinikan gitu. Nah, misalnya yang bisa relevan dengan penelitian-penelitian yang kita akan capai gitu. Misalnya baik yang mau secara aktif gitu. Ini banyak juga kajian-kajian yang perlu dipertimbangkan lagi gitu. Baik sampel atau contoh buat ininya atau buat apa yang akan diteliti gitu. Itu yang harus dilihat lagi gitu. Nah, makanya saya mengharapkan kalau kalian sih kalau di Unindra sih udah ketahuan standar ya. Misalnya kamu harus lebih, kalau mau cepet sih kuantitatif gitu. Makanya lebih pas gitu kalau di Unindra tuh kuantitatif. Saya lihat sih misalnya dari 42 mahasiswa ini misalnya yang kuantitatif bisa 5 gitu atau paling banyak 10 gitu. Nah, terus dari berarti sisanya 30 mahasiswanya banyak milih kuantitatif gitu. Itu sih kalau yang saya lihat sejarah-sejarah di Unindra lebih cepat pakai kuantitatif gitu. Karena hitungannya udah paten gitu. Tetap udah paten pakai SPSS, dilihat reliabilitas apa semua. Kalau kualitatif mungkin terlalu banyak analisa, terlalu banyak pemikiran-pemikiran, jadi mungkin terlalu ini juga gitu. Terlalu melebar nanti ininya gitu. Cakupan-cakupan di dalam tesis itu sendiri. Padahal sih sebenarnya bisa diarahkan juga untuk terfokuskan dengan kualitatif itu sendiri gitu. Misalnya tentang tadi masalah etnografi sekolah yang ada di Bekasi. Bekasi itu ada perbatasan dengan orang yang banyak karena penduduknya banyak yang pabrik yang tadi disebutkan atau dengan banyaknya ini. Nah itu sih saya yang ini kan gitu. Jadi kalau mau lebih cepat lulus, lebih cepat ini, ya menghimbaunya yang lebih ini kan aja gitu. Makanya saya
mengajarkan nanti kalau bisa udah semester 2, semester 3 dipersiapkan semua itu tesisnya gitu. Nah, udah dipersiapkan, kira mau ngambil yang tadi saya bilang kalau di tempat yang, jadi jangan lupa dipakai misalnya kalau kalian ada di Kabupaten Bekasi, tidak boleh ngambil yang satu Kabupaten Bekasi, yang satu di Kota Bekasi. Itunya aja udah beda ya. Jadi kalau di dalam sekolahan mau ngambil dua sesama SMPN negeri atau sesama SMA negeri atau swasta, tapi dua-duanya sama linear. Nggak boleh misalnya yang satu SMP negeri Kabupaten Bekasi, yang satu SMP Kota Bekasi, itu nggak boleh ya. Karena nanti jatuhnya bisa ini lebih luas jatuhnya, kagak nyambung nanti pas ini reliabilitasnya atau ininya nggak pas gitu, nggak nyambung gitu. Pasti nggak reliable, nggak kena nih di dalam penelitian kuantitatif bahwa yang satu di Kota Bekasi, yang satu di Kabupaten Bekasi. Nah, saya mengharapkan gitu. Jadi kalau satu untuk di Jakarta Barat ya maksud saya gitu. Nggak boleh ditulis penelitian di kota di DKI Jakarta atau daerah khusus Jakarta. Itu terlalu luas gitu. Karena daerah khusus Jakarta itu kan ada 5 wilayah, pusat, barat, sampai Pulau Seribu aja masuk gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau mau ngambil barat aja, selatan aja, timur aja gitu. Jadi di kota Jakarta Timur, di kota Jakarta Barat. Begitu juga mau dia kualitatif juga sama gitu. Jangan sampai yang satu ada di Jakarta Barat, yang satu ada di Jakarta Timur. Apalagi memakai kayak ini saya lagi ngebimbing buat pengabdian masyarakat yang di bidang pengabdiannya dia tulis di DKI Jakarta. Akhirnya saya rubah, saya fokuskan ke misalnya karena sekolahannya di mahasiswa yang ini ada di Jakarta Utara, jadi saya rubah jadi tidak di Jakarta tapi saya tambahin Jakarta Utara kayak gitu. Jadi supaya lebih terpusatkan di tempat yang sudah tertera gitu. Jangan terlalu jauh dan terlalu cakupannya gitu. Saya juga di waktu itu diajarkan begitu. Jadi jangan sampai jauh-jauh sekali gitu pemikirannya untuk ngambil ini. Fokus aja yang ada di kabupaten kota yang ada di tingkat 2. Mungkin dari saya itu dulu, ada lagi yang lain? Mohon maaf Bapak, Tinggal 2 mengingatkan menit waktu lagi. 2 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Ya. Silakan. Siapa tadi? Izin mengingatkan Bapak, waktunya 2 menit. Ya, tadi saya udah bilang 2 menit lagi. Sebelum tadi saya udah kasih tahu 2 menit lagi. Sekarang udah 1 menit lagi. Bagaimana? Apakah udah cukup atau mau bicara hari ini? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, Cukup, di Pak. 1 pembicara. menitnya buat foto, Pak. Ya, silakan. Dibuka semua kameranya. Kameranya dibuka, teman-teman. Jangan lupa ya, langsung di share screen nih videonya yang di-record tadi. Dikirim di grup, boleh juga ya, dikirim ke grup. Mula yang ini bikin ya? Ya, Mula Pak. Rahman. Siap. Ya, tolong dimasukin drive, dikirim aja langsung. Siap, Pak. Insya Pak. Ya, terima kasih. Ditutup ini materi. Jadi foto-foto dulu, Bapak. Buka kamera semua, teman-teman. Terserah. Harus Iya, saya dong, udah di Biska ini saya udah siap nih.